Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan tentunya menyenangkan. Oke, di video kali ini kita akan coba belajar lagi mengenai bagaimana proses penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan jasa yang bergerak di bidang perbaikan AC. Oke, jadi ini adalah salah satu pertanyaan atau request dari teman kita. Oke, beliau nanya bagaimana jika perusahaan jasa yang dalam prakteknya ada juga menjual bahan baku atau material, misalkan perusahaan jasa cuci AC, tapi jualan freon dan spare part, apakah bisa digabung langsung tercatat di perusahaan jasa atau bikin akun lagi yang khusus dagang tapi dengan perusahaan yang sama? Oke, jawabannya bisa digabung Mas atau Bang. Jadi, baik atau jasa atau dagang itu bisa digabung, dijadikan satu, akun atau satu perusahaan pada aplikasi manager.io. Bagaimana caranya? Berikut adalah caranya. Oke, ini saya sudah punya kasus. Jadi kasusnya misalkan CP Muda merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang jasa servis AC, misalkan cuci AC atau misalkan perbaiki AC, yang beralamatkan di Kota Malang. Selain itu juga, menjual spare part atau perlengkapan AC. Berikut ini adalah harga jasa dari perusahaan. Oke, ini kondisi keuangan yang dimiliki oleh si CP Mudanya, teman-teman ya. Satu, CP Muda punya modal awal 5 juta, kemudian ini jenis jasa yang dijual. Ada service full atau misalkan di sini cuci AC full atau perbaikan AC. Ada dua jenis, ada service full dengan harga 150.000 per unit AC-nya. Yang kedua ada service biasa dengan harga 100.000 per unit AC-nya. Selain itu juga, si CP Muda ini punya persediaan spare part yang tentunya ada di gudang atau di perusahaannya. Oke, kebetulan di sini spare part yang ada di gudang ada 10 untuk sensor dengan harga beli 35.000, harga jual 50.000. Yang kedua ada dinamo motor. Oke, ada kuantitasnya 5, harga belinya 300.000 dan harga jualnya 350. Nah, bagaimana cara pembukuannya? Apakah jasa servis dan spare part dipisah atau digabung? Mari kita gabung sesuai dengan pembukuan menggunakan aplikasi akuntansi manager.io. Baik, kita mulai dengan membuka aplikasi teman-teman. Jadi kita buka dulu aplikasinya. Caranya seperti biasa, sebelum kita masuk ke akun atau perusahaan pada aplikasi manager.io, kita mulai dengan tambah bisnis. Oke, klik tambah bisnis. Oke, sesuaikan dengan profil perusahaan. Oke, kita cek dulu nama perusahaan kita. Oke, namanya CP Muda yang beralamatkan di Kota Malang. Oke, ini tinggal kita ganti. Oke, di sini. Kemudian ini menjadi CV Muda. Oke. Oke, Muda ya, maaf ya, huruf besar. CP maaf. Muda. Oke. Nah, kemudian klik buat bisnis baru, teman-teman. Oke. Nah, jadi ini lembar kerja kita seperti biasa. Jadi, hal pertama yang kita lakukan ketika kita menggunakan aplikasi manager.io ini adalah melakukan proses setting atau pengaturan aplikasi. Oke, kita masuk ke menu pengaturan, teman-teman. Oke, masuk ke detail perusahaan. Oke, nah di detail perusahaan ini kita masukkan profil dari perusahaan. Oke, pertama tadi ada CP Muda, kemudian alamatnya di Kota Malang. Nanti disesuaikan dengan alamat usaha teman-teman. Oke, yang negara kita pilih Indonesia. Oke, kemudian setelah itu teman-teman tinggal klik perbaharui. Oke, maka di sini sudah selesai nih untuk detail bisnis kita atau detail perusahaan kita. Kalau misalkan teman-teman punya logo, boleh masukkan logo di sini. Oke, nah kemudian setelah itu, hal kedua yang kita lakukan setelah kita mengatur detail perusahaan adalah di kode akun perkiraan, karena kita akan memasukkan modal awal yang dimiliki oleh si CP Mudanya. Oke, ini kita klik kode akun perkiraan. Oke, kemudian masuk ke buat akun baru. Nah, di sini kemudian kita klik modal. Oke, ini kita kosongkan saja, nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kode yang ada pada perusahaan teman-teman. Nah, kategorinya apa? Kategorinya adalah ekuitas, kemudian ekuitas punya saldo normal di kredit. Oke, maka klik buat. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke menu ringkasan. Oke, nah di ringkasan ini kita harus menentukan menu-menu yang kita butuhkan, yang akan kita gunakan di dalam proses penyusunan laporan keuangan di perusahaan
teman-teman sendiri. Oke, caranya bagaimana? Tetap kembali ke menu kustomisasi. Seperti yang saya sampaikan di awal atau di beberapa video sebelumnya, bahwa kustomisasi ini bertujuan untuk menyesuaikan menu-menu yang ada pada aplikasi manager.io sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Artinya apa? Tidak semua digunakan, tergantung dari kebutuhan usaha teman-teman. Oke, kita klik menu kustomisasi. Nah, kemudian akan muncul pilihan-pilihan. Oke, apa yang kita butuhkan, maka itu yang kita centang. Oke, kebetulan di sini pada perusahaan jasa servis AC untuk akun kas dan bank pasti butuh, maaf. Kemudian penerimaan pasti butuh, pembayaran pasti butuh. Oke, transfer antar akun kas dan bank untuk melakukan proses pindah buku atau pemindah bukuan pasti butuh. Oke, kalau teman-teman misalkan butuh rekonsiliasi boleh, nanti tinggal diklik saja teman-teman. Oke, pelanggan pasti butuh. Kemudian faktur penjualan. Oke, kemudian kalau misalkan nanti spare part kita diretur, itu kan kemungkinan kita butuh nota kredit. Oke, kita klik saja. Kemudian ada juga pemasok. Oke, nah berikutnya ada faktur pembelian. Kalau misalkan teman-teman beli spare part untuk dijual ke pelanggan kan butuh pemasok, maka nanti butuh faktur pembelian. Kalau misalkan kita kemungkinan bisa meretur dari spare part yang sudah kita beli, oke, maka kita perlu nota debit untuk mencatat pengembalian atas pembelian spare part atau barang di dalam sebuah proses bisnis dari perusahaan. Oke, lanjut. Ada kemudian persediaan barang, pasti butuh. Oke. Kemudian, oke, saya rasa cukup itu. Maka setelah itu tinggal kita klik, oke, perbaharui. Oke, nah kemudian muncul lembar kerja kita seperti ini. Oke, jadi ini teman-teman lembar kerja kita untuk CP Muda, perusahaan yang bergerak di bidang jasa servis AC. Nah, kemudian setelah itu, oke, kita cek di bagian akun kas dan bank. Oke, nah kita butuh di sini adalah kas setara kas yang kita gunakan di dalam entitas bisnis kita atau di dalam perusahaan kita. Oke, saya coba klik di sini. Oke, nah buat akun bank atau kas baru. Oke, misalkan kebetulan pada soal tadi kita punya dana di awal atau modal awal 5 juta. Oke, misalkan yang 5 juta ini berada di berangkas teman-teman atau di kantong teman-teman, maka ada di kas di tangan. Oke, maka di sini kita kembali ke aplikasi. Oke, di sini ada kas. Oke. Kodenya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi usaha teman-teman. Kemudian saldo awal. Oke, karena tadi berdasarkan soal, saldo awal kas kita adalah 5 juta. Maka tinggal kita pindahkan ke posisi manager.io di bagian saldo awal. Berapa nilainya sesuai dengan yang ada di tangan kita atau sesuai dengan yang ada di berangkas kita. Misalkan 5 juta, tuh 23, tuh 23. Oke, selesai, maka tinggal klik buat. Oke, nah sudah masuk di ringkasan pada pencatatan kita di aplikasi manager.io. Oke. Nah, kemudian setelah itu, oke, kita masuk kembali ke bagian pelanggan. Oke, karena misalkan nanti pelanggan ini teman-teman tergantung dari siapa yang memesan jasa kita. Oke, misalkan, oke, kita anggap misalkan ada pelanggan umum, tinggal ditulis pelanggan umum. Oke, kodenya teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian klik di sini, klik buat. Oke, berarti kita sudah punya pelanggan. Oke. Nah, kemudian setelah itu, oke, misalkan kita beli spare part, tentu kita perlu pemasok. Misalkan kita beli spare part ke kantor pusat, misalkan ke PT Daikin ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi teman-teman ya. Oke, misalkan kita beli spare part ke PT Daikin yang kemudian akan kita jual ke pelanggan. Oke, kalau sudah ini kita buat pemasoknya, tinggal klik buat. Oke, kita cek ringkasan, oke, sudah masuk. Oke, ini adalah rincian dari si kondisi keuangan kita di awal tadi. Oke, berarti untuk menginput modal awal sudah selesai teman-teman ya. Oke, selanjutnya, oke, kita punya jenis jasa dan harga yang diberikan. Ada 2 jenis jasa, ada service full atau misalkan cuci full. Oke, ada servis biasa. Oke, ini harga dari per unit jasa servis dari AC. Misalkan 1 unit AC itu jasa servisnya 150. Oke, untuk yang servis full. Sedangkan yang servis biasa itu adalah 100.000. Oke, nah ini perlu kita masukkan ke persediaan barang. Oke, bagaimana caranya? Oke, kita coba masuk ke aplikasi manager.io. Oke, kita masuk ke menu persediaan barang. Oke.
kemudian buat persediaan barang baru. Nah, kemudian di sini barang, kode barang atau jasa. Jadi di sini di bagian persediaan ini kita bisa meng-create si jasanya atau si spare part-nya. Oke, jadi menjawab pertanyaan dari teman kita yang tadi, apakah kalau misalkan jasa dan dagang dipisah? Tidak. Jadi boleh digabung. Oke. Nah, misalkan yang tadi, oke, ada service pool, misalkan kita kasih kode 1, boleh. Oke, kita cek dulu teman-teman. Oke, service pool, oke, harganya 150.000 per unit AC harga jasanya. Oke, maka ini kita masukkan di sini. Oke, 1 misalkan service, service pool. Oke. Nah, satuannya kita kosongkan. Oke. Nah, di bagian kuantitas tidak perlu diisi teman-teman, karena ini sifatnya jasa, bukan barang dagang. Maksudnya bukan persediaan yang sifatnya punya fisik. Oke. Nah, kemudian di sini yang mana yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah harga jual. Oke, berapa harga jualnya? 150.000. Tuh 23. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita klik buat atau buat tambah baru. Oke, saya coba klik buat teman-teman ya. Oke, nah muncul seperti ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya tadi kita punya dua jenis service. Oke. Ada service biasa harganya 100.000 per unit AC yang kita servis. Oke, sama dengan tadi muncul kembali ke aplikasi manager.io, kemudian di sini masuk ke persediaan barang. Oke, nah buat persediaan barang baru. Oke, kemudian ini karena ini jasa kita yang kedua, kita klik 2. Oke, misalkan service biasa. Oke, berapa satuannya? Kita kosongkan, kemudian kita masukkan di harga penjualan jasanya 100.000 sesuai dengan informasi yang tadi 1, 2, 3. Oke, maka klik buat. Oke, kalau kita kembali ke sini, kemudian ke persediaan, di sini kita sudah punya 2 persediaan. Oke. Oke, jadi ini adalah persediaan dari jasa yang akan kita berikan ke pelanggan kita. Kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai teman-teman. Maka kita kembali ke kasus berikutnya. Di mana di kasus berikutnya, oke, ternyata kita juga selain jual jasa, kita juga jual spare part. Kita punya kebetulan persediaan spare part. Oke, ada 10 untuk sensor AC dan 5 untuk dinamo motor. Oke, nah ini kita create dulu teman-teman ya. Oke, kita kembali ke aplikasi. Kemudian di sini, oke, kita masuk ke bagian persediaan. Oke, kemudian klik buat persediaan barang baru. Oke, nah anggap ini adalah spare part kita yang pertama. Oke, kita misalkan kasih kode 1, 2, 3. Oke, apa nama barangnya? Kita cek dulu. Oke, ada sensor AC. Oke, kita kembali ke sini. Oke, kemudian sensor AC, Daikin. Oke, kesatuannya unit. Nah, kemudian kita cek lagi berapa nilai persediaan kita. Oke, kita punya 10 dengan harga beli 35. Oke, kita kembali ke sini. Kemudian berapa harga dari total kita punya tadi saldo awal 10. Harga beli kita atau biaya rata-ratanya 35. Oke, dimasukkan di sini 1, 2, 3. Nah, di sini kemudian ada harga pembelian dan harga penjualan. Kita klik dua-duanya. Harga beli yang kita masukkan sesuai dengan informasi yang tadi. Oke, kita cek dulu. Oke, harga beli kita 35 dan harga jual kita 50. Oke, kita masukkan ke aplikasi. Oke, di sini 35. Tuh 23, yang ini adalah 50. Tuh 23. Nah, kalau sudah seperti ini maka tinggal klik buat dan tambah baru atau klik buat. Boleh salah satunya. Karena saya mau buat lagi untuk spare part yang berikutnya, saya buat atau klik buat dan tambah baru. Oke. Nah, kita cek ringkasan dulu teman-teman ya. Oke, nah jadi sudah masuk tuh tadi tuh. Oke, kita punya persediaan di tangan berupa, maaf ya, sensor, maaf. Oke, saya perbaiki dulu, ini sensor. Oke, sebentar teman-teman ya. Oke, maaf. Ini sensor, maaf, sensor. Oke, tinggal diperbarui. Oke, nah sudah muncul tuh. Kita punya sensor AC Daikin, harga beli 35, harga jual 50. Kemudian kita punya kuantitas atau stok di gudang kita adalah 10. Sehingga total persediaan kita adalah 350.000. Oke, nah selanjutnya kita ke kasus. Oke. Kemudian selain kita punya sensor, kita juga punya persediaan dinamo motor PAN. Kuantitas yang kita miliki 5,
harga beli 300, harga jual 350. Nah, kemudian ini kita masukkan. Oke, kita kembali ke aplikasi teman-teman. Oke, buat persediaan barang baru diklik. Oke, kemudian di sini misalkan 1, 2, 4. Oke. Apa namanya? Kita cek dulu teman-teman. Oke, Dinamo Motor Pan. Oke, kita kembali ke aplikasi. Dinamo Motor Pan. Oke, satuannya unit. Oke, berapa yang kita miliki? Kita cek dulu. Oke, kita punya 5 dengan harga beli 300.000 per unitnya. Oke, kita punya 5. Oke, sebentar kita kembali. Oke, kita punya 5, harga beli kita rata-rata 300.000. Oke, itu 23. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik untuk pembelian dan penjualan. Yang ini harga beli kita tekan 300, tuh 23, sedangkan harga jual kita 350, 350, tuh 23. Nah, kalau sudah seperti ini kita klik buat. Oke, nah kita cek ringkasan. Oke, sudah masuk semua teman-teman. Sekarang kita punya kas tarakas 5 juta. Persediaan barang kita 1.850.000. Oke, dengan sekarang total ekuitas kita 6.850.000. Jadi balance antara aset dengan ekuitas. Nah, kalau sudah seperti ini berarti secara setting sudah selesai teman-teman. Kita kembali atau lanjut ke kasus berikutnya. Oke, nah kebetulan si CP Muda ini menerima panggilan perbaikan AC dari pelanggan umum. Setelah dianalisis ternyata dari kerusakan AC tersebut perlu dilakukan penggantian sensor AC Daikin dan dinamo motor fan. Jadi ini kita terima jasa servis, setelah kita cek ternyata ada kerusakan di sensor dan dinamonya. Oke, kemudian kita perbaiki. Jadi ketika kita perbaiki, di situ ada jasa yang kita berikan, sekaligus juga kita jualan spare part-nya. Apa yang dijual? Sensor dan dinamo. Bagaimana caranya? Oke, kita kembali ke aplikasi teman-teman. Oke, kita ke aplikasi. Karena kita menerima pesanan tadi, maka kita jual. Oke, caranya bagaimana menginputnya? Oke, kita input di faktur penjualan. Oke, kemudian buat faktur penjualan baru. Oke, nah misalkan si pelanggan umum ini kita berikan jasa servis full teman-teman. Oke, misalkan tanggal 9 bulan 8 2023. Oke, hari ini misalkan. Oke, klik pada, kemudian jangan lupa dicentang teman-teman. Oke, ini misalkan kita taruh tanggal 9. Oke, kita jual ke pelanggan umum. Oke. Nah, setelah itu misalkan di sini boleh teman-teman kasih keterangan, service dan jual spare dan spare part ya. Spare part. Oke. Nah, kita cek lagi kasusnya. Oke, kita memberikan satu jasa servis full dan penggantian sensor serta dinamo. Oke, caranya bagaimana? Kita kembali ke aplikasi. Oke, kita tambah nih. Ada 3 tuh. 2, 3. Oke, pas. Pertama kita kasih jasa servis full. Oke. Nah, kuantitasnya kita kosongkan karena ini jasa teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi ada sensor yang kita ganti. Berapa? Oke, anggap kita gunakan 1, maka di sini klik 1. Oke. Nah, kemudian yang kedua ada penggantian dinamo. Oke. Ada penggantian dinamo. Oke. Nah, misalkan nanti yang kita servis itu ada 2 AC, kemudian yang diganti hanya 1 AC, misalkan ada 1 untuk sensor, 1 dinamo, nanti teman-teman bisa mainkan di sini. Misalkan 2 AC tinggal klik 2, kalau 1 misalkan tinggal klik 1. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal teman-teman klik buat. Oke, klik buat, maka akan muncul faktur yang akan kita kirim ke pelanggan kita. Oke, nah jadi faktur sudah jadi, kita sudah selesaikan jasa kita kirim ke pelanggan, kita terima pembayaran. Nah, kita cek dulu di sini. Oke, di ringkasan ternyata kita sudah punya penjualan barang dagang 550 senilai dari jasa yang kita berikan serta spare part yang kita jual ke pelanggan. Oke, kemudian harga pokok persediaan berapa? 335. Oke, sehingga kita punya laba 215.000. Nah, kemudian si pelanggan umum bayar misalkan. Oke, dia bayar langsung setelah kita selesai servisnya. Atau misalkan dia bayar keesokan harinya di tanggal 10.
Oke. Nah, masuk ke menu penerimaan. Oke. Buat penerimaan baru. Oke, kemudian misalkan tanggal 10 besok. Oke. Oke. Nah, kemudian nih klik referensi. Oke. Kemudian klik pelanggan di sini, pilih pelanggan. Oke. Pilih pelanggan umum. Oke. Nah, berikutnya uangnya masuk mana? Dia bayar langsung masuk ke kas kita. Oke, klik kas. Kemudian pelunasan. Oke. Nah, setelah itu klik di sini akun piutang. Oke, piutang. Kemudian setelah itu oke, pilih fakturnya, faktur yang pertama. Berapa nilai yang dibayar? 550. Oke, tuh 23. Kalau misalkan dia bayar 500, di sini tulis 500 teman-teman ya. Berarti kita masih punya piutang 50.000 di pelanggan umum. Nah, kita klik buat. Nah, setelah itu kita coba cek ringkasan, ternyata sekarang piutang kita sudah 0. Oke, kemudian kita sekarang punya laba ditahan 7.065. Jadi apa artinya? Oke, kita sudah menerima pelunasan dari si piutang kita. Kalau kita klik di sini di piutang akan muncul. Oke, kita klik lagi. Nah, ini alurnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara membuat pembukuan di mana perusahaan ini menyediakan jasa dan menjual barang juga. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.